Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 7 IKMB. Di sini saya perwakilan dari kelompok akan menjelaskan materi mengenai uji ANOVA. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Aisyah Nur Sukma, yang kedua ada Khairunisa Rosari, yang ketiga ada Fatia Zirlia Aulia, yang keempat ada Syarifatur Rahmatul Zakiyah, dan yang kelima ada Muaz Dalifah. Nah, sebelum kita memahami materi lebih jauh, alangkah baiknya kita tahu dulu nih, apa itu uji ANOVA. Analisis of varian adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Nah, ANOVA ini sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu analisis varian satu faktor atau one way ANOVA, dan yang kedua ada analisis varian dua faktor atau two ways ANOVA. ANOVA satu arah membandingkan tiga tingkat atau lebih kondisi satu faktor. Di sisi lain, ANOVA dua arah membandingkan efek beberapa level dari dua faktor. Dalam ANOVA satu arah, jumlah pengamatan tidak harus sama di setiap kelompok, sedangkan itu harus sama dengan kasus ANOVA dua arah. Selanjutnya ada asumsi uji ANOVA. Nah, untuk melakukan uji ANOVA itu sendiri harus dipenuhi beberapa asumsi, yaitu sampel berasal dari kelompok yang independen, varian antar kelompok harus homogen, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Sedangkan pemenuhan terhadap asumsi kedua dan ketiga dapat dicek jika data telah dimasukkan ke komputer. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, dapat dilakukan transformasi terhadap data. Apa sih prinsip dari uji ANOVA? Prinsip uji ANOVA adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok atau within, dan variasi antar kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama, atau nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, maka tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, nilai mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muaz Dalifah. Kepada Muaz Dalifah, disilahkan. Baik, terima kasih Fatia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tutorial uji ANOVA. Sebagai bahan uji coba, maka kita gunakan contoh sebuah penelitian yang berjudul Perbedaan Pendapatan Berdasarkan Pekerjaan, di mana pendapatan sebagai variabel terikat bertipe data kuantitatif atau numerik, sedangkan pekerjaan sebagai variabel bebas berskala data kualitatif atau kategorik, yaitu dengan 3 kategori: bidan, perawat, dan lainnya. Ingat bahwa uji one way ANOVA dilakukan apabila variabel terikat adalah interval dan variabel bebas adalah kategori. Oke, untuk tutorial uji ANOVA di SPSS-nya itu kita bisa langsung saja buka SPSS. Lalu di tampilan awal SPSS kita pilih variable view. Nah, di situ di bagian name kita buat menjadi dua variabel. Yang pertama ada pekerjaan, kemudian yang kedua pendapatan. Nah, kemudian di bagian type itu kita klik, terus muncul titik 3 kita klik, terus kita pilih numeric dan decimal place-nya itu kita ganti jadi 0. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya di measure itu yang pekerjaan kita ganti jadi nominal, kemudian yang pendapatan kita ubah menjadi scale. Nah, kemudian kita ke values. Di situ kita buat 3 kategori. Nah, pada menu value nanti akan muncul bagian value dan label. Jadi di value itu kita tulis angkanya 1, 2, sampai 3. Kemudian labelnya itu kita tulis kategori yang kita inginkan tadi, seperti bidan, perawat, lainnya. Kemudian kita add, lalu OK. Nah, di bagian label juga itu kita tulis sama dengan name, yaitu pekerjaan dan pendapatan. Kemudian kita buka data view, lalu kita isikan data sebanyak 24 responden yang kita inginkan. Nah, sama halnya dengan pekerjaan.
berdasarkan kategori yang kita buat tadi, yaitu 1 bidan, kategori 2 itu perawat, 3 itu lainnya. Lalu pada menu itu kita pilih analyze. Nah, nanti muncul pilihan compartments, kita klik, terus kita pilih one way ANOVA. Nah, nanti akan muncul seperti pada gambar di bawah ini. Setelah itu, kita pilih variabel pendapatan, kemudian masukkan ke kotak dependent list. Nah, yang kedua, pilih variabel pekerjaan, lalu kita masukkan ke kotak faktor. Setelah itu kita klik tombol option di sebelah kanan, lalu akan muncul jendela seperti gambar di bawah, lalu kita centang bagian deskriptif dan homogeneity of variance test, lalu klik continue. Kemudian kita masih di jendela one way ANOVA. Setelah kita dari menu option, kita klik tombol post hoc. Nah, sampai muncul jendela seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian kita centang bagian Bon Verodan Games Howell. Kemudian sertakan significant level yaitu 0,05. Lalu kita klik continue. Jadi di sini pada tabel deskriptif nampak bahwa responden yang bekerja sebagai bidan itu memiliki rata-rata pendapatan sebesar Rp3.548.750 dan perawat itu berpendapatan sebesar Rp4.488.750 dan lainnya rata-rata berpendapat sebesar Rp4.202.500. Selanjutnya untuk melihat uji, kita lihat di tabel ANOVA. Sebelum melanjutkan uji, perlu diingat bahwa salah satu asumsi ANOVA adalah variansnya itu sama. Nah, dari tabel test of homogeneity of variance terlihat bahwa hasil uji menunjukkan varian ketiga kelompok tersebut sama, yaitu P value sama dengan 0,002, sehingga uji ANOVA valid untuk menguji hubungan ini. Nah, selanjutnya untuk melihat apakah ada perbedaan pendapat dari ketiga kelompok pekerjaan tersebut, kita lihat tabel ANOVA. Dari tabel ini pada kolom SIG diperoleh nilai P atau P mean value sama dengan 0,019. Dengan demikian pada taraf nyata 0,05 kita menolak H0, sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah ada perbedaan yang bermakna rata-rata pendapatan berdasarkan ketiga kelompok pekerjaan tersebut. Nah, karena hasil uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan, maka uji selanjutnya adalah melihat kelompok mana saja yang berbeda. Nah, untuk uji lanjut mana yang digunakan, maka kita kembali lihat tabel test of homogeneity of variance. Nah, bila hasil tes menunjukkan varian sama, maka uji lanjut yang digunakan adalah uji Bonferroni. Namun, bila hasil tes menunjukkan varian tidak sama, maka uji lanjut yang digunakan adalah uji Games Howell. Nah, dari test of homogeneity of variance ini menghasilkan bahwa varian ketiga kelompok tersebut sama, maka uji lanjut atau post hoc test yang digunakan adalah uji Bonferroni ini. Nah, dari tabel post hoc test ini kita lihat bahwa kelompok yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata pendapat yaitu kelompok bidan atau perawat, atau bisa dilihat di sini
yang ada tanda bintangnya seperti ini. Ini yang memiliki perbedaan pendapatan rata-ratanya. Nah, begitulah hasil uji ANOVA yang kita lakukan pada variabel pendapatan berdasarkan pekerjaan dari 3 kategori: bidan, perawat, dan lainnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.